Saya bersumpah demi Allah, wallahi saya bersumpah. H-1, Pak Menteri nggak kasih, Babe. Ini tidak ada hubungannya dengan Israel dan Amerika. Se-Indonesia pun caci maki gue, marahin gue tuh nggak apa-apa, asal jangan Allah yang marah sama gue gitu aja. Kecoa keluar lewat jalan. Kita lagi jalan. Saya mendahului lebih cepat. Tujuannya mau tendang atau mau injak. Diomelin. Hei, mau ngapain? Kecoa aja dikesian. Gila banget. Gue pasang di 01 sekian. Gue pasang di 02 sekian. Gue pasang di 03 sekian. Itu kayak main ceki aja buat dia. Ontak kawin sama banteng lagi. Anaknya apa tuh? Di sosmed ada ontak kawin sama banteng. Saya bilang, saya bayar 1 miliar. Kalau ada ceramah saya jelekin orang, jelekin agama orang, jelekin suku orang, saya bayar 1 miliar sekarang. Ya, Assalamualaikum. Tamu saya kali ini orang yang banyak dijauhi. Tapi saya mencoba mendekat. Sekarang ini. Dulu enggak. langsung nyelonong dia ngomong ya. Ada. Jadi Habib Haikal Hasan Baras. Betul. Panggil Babe aja, jangan Habib. Babe. Haikal aja. Kenapa sih nggak mau pakai Habib? Karena ada orang masa gue tuh Habib loh. Emang gini. Gelar kehabiban itu telah given ya. Given itu keturunan, bukan kepada kita nih yang Baras, yang Baswedan, Anies tuh. Bukan yang kayak Masayih bukan, tapi yang khusus Al-Atas, As-Segaf, Al-Kaf, gitu. Syihab. Ya, Syihab, Masya Allah, ya berisik Syihab itu. Iya. Siap Bang Helmi. Ya, jadi pertama masih ini gitu, masih apa? Bagaimana urusan dengan pizza itu? Langsung gitu ya. Saya ini orang itu di mana saja teman-teman bilang Babe endorse dong gitu. Di Pizza Hut itu pertama saya kenal semua pemiliknya. Jadi keluarga Pak Bus almarhum, Pak Bus Arifin zaman ya. Mantan Kabulok terakhir ya. Iya. Orang Aceh. Ya betul. Dan dia orang yang sangat baik, sangat concern dengan dunia kemanusiaan. Banyak nyumbangnya? Banyak. Saya juga dan kenal. bukan cuma baru sekarang. Dalam acara-acara semua dia sangat simpati lah. Saya kenal semua keluarganya, Pak Alwin, Pak Alek, Pak Emil, semua kenal. Dan saya tahu gitu loh, Pizza Hut Indonesia loh ya? Indonesia ya, tidak ada hubungan sedikit pun apapun terhadap Amerika maupun Israel. Saya tahu itu gambar tuh ya, yang ketika Pizza Hut Israel memberikan kepada tentara Israel. Itu pun nggak disukai di Amerikanya. Itu saya tahu dan kabar dari beliau. Saya juga telah konfirmasi sebelumnya. Nggak mungkin saya menghancurkan reputasi saya selama 20 tahun ini sebagai pembela Al-Aqsa, sebagai pejuang ikut bersama-sama orang-orang Palestina, tiba-tiba mengorbankan diri dengan cara endorse seperti itu. Dan saya bersumpah, ini banyak orang netizen ngata-ngatain, saya bersumpah demi Allah ini bukan urusan duit, nggak ada urusan teken-neken, nggak ada urusan kesepakatan, MOU nggak ada. Saya lagi datang ke situ, memang saya tahu penjualannya anjlok, ribuan orang sudah ter-PHK, 6.000 kebun tomat dan paprikanya menjelang going down semua. Dan saya tuh bilang, kan kalian kan nggak nyumbang sama sekali, Babe. Kalian nggak berhubungan sama sekali, nggak. Apalagi sedang persiapkan transisi ya untuk melepas semua merek dagang pizza untuk menjadi yang baru ya, Ristorante ya. Jadi saya bilang apa salahnya kita ngebantu gitu loh. Dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan Israel. Ini dasar kemanusiaan aja ya? Yes, itu betul-betul. Jadi ada orang yang kena PHK, ada petani-petani yang kehilangan market. Betul. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Pizza Hut Amerika. Yes. Sikapnya berbeda. Iya, jangan dihubungkan begini. Di sana banyak yang mati, Babe. Kenapa belain yang dua? Loh. It is not comparison about that gitu loh. Jangan dibandingkan. Kita nggak akan pernah berhenti tegak lurus membela Palestina, membela Gaza, membela Masjidil Aqsa. Nggak akan berkurang sedikit pun. Ini difference, ini beda ini. Ini sedang lagi transisi, sedang mau mandiri. Yang saya tahu tuh outlet-outletnya tuh mendahulukan wanita karena wanita kurang mendapat pekerjaan kan di sini kan. Ya. Terus disabilitas banyak juga yang berkerudung. Disabilitas juga ditampung untuk bekerja di sana. Jadi kesian kalau umpamanya mati total dan pengusaha Indonesia tuh nggak punya usaha yang mumpuni, kesian saya bilang. Bukan lagi dibandingkan Babe nggak kesian sama yang di sono, enggak. Tapi netizen itu Bang Helmi. Iya. Inilah Babe sekarang peminum darah syuhada. Buset. Kejam banget ya. Enteng banget nulisnya. Enteng banget. Inilah Babe ikut berpartisipasi membunuh bayi-bayi Gaza. Ampun. Cakep banget ngomongnya.
Aduh. Tapi nyakitin. Nyakitin banget. Saya bilang, saya tuh tetap nggak akan berkurang sedikit pun dalam besok tanggal 6 saya berangkat lagi ya. Ke? 6 Februari ke Palestina. Oh iya? 6 lagi. 6. Ini tuh keberapa kalinya? Yang 30 lebih, 35, berapa puluh kali saya nggak. Emang aman sekarang? Aman aja. Tapi tidak ke Gazanya? Kemarin tidak sampai ke Gaza sudah diusir. Nah, nggak tahu sekarang, siapa tahu mungkin bisa berbatasan, mungkin bisa. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah mana? Kita? Iya. Iya. Pertama, MUI harus menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengeluarkan daftar produk. Fatwa yang dikeluarkan. Itu udah dikeluarkan sebenarnya kan ya? MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk. Tapi mengeluarkan nggak, fatwa. maksud saya udah statement itu udah disampaikan berulang-ulang, tetap aja ada yang pura-pura nggak ngerti ya? Iya, dalam hal ini pemerintah mestinya siapa ya? Bang Zulkifli Hasan kali ya? Atau teman-teman terkait duduk bersama, jelaskan produk-produk Indonesia ini tidak ada hubungannya dengan Israel dan Amerika. Walaupun brandnya di sana, induk perusahaannya di sana begitu. Tahun 84 Pak Bush yang saya tahu tuh beli brand itu buat Indonesia. Dan sejak itu saya nggak pakai Ponderosa kalau nggak salah ya perusahaannya ya. Iya Ponderosa. Iya Aaron Mullers ya. PT apa ya Sari, saya kurang hafal nama PT-nya. Tapi intinya adalah sepanjang pengetahuan saya, yang saya sudah tanya kepada para owner-ownernya itu semua, mereka tidak ada sedikit pun menyumbang Israel, bahkan dia anti terhadap itu. Dan kita bantu dengan cara, yuk jangan boykot, terus kita boykot, tapi jangan salah boykot. Ada yang harus diboykot ya, tapi jangan salah boykot dong. Gitu. Itu intinya itu aja sebenarnya sih. Penjelasan, klarifikasi. Rame banget. Kalau nggak salah Pizza Hut Indonesia juga menyumbang ke Palestina ya? Iya nyumbang melalui PMI yang terumumkan itu 1 miliar. Tapi 1 miliar. 1 miliar terumumkan ya, mungkin karena satu hal lah. Tapi pribadi-pribadi itu saya tahu dia nyumbang. Pak Alwin misalnya itu menitipkan kepada saya, Babe ini buat para pengungsi di perbatasan. Dan saya kemarin itu nggak berhasil masuk Palestina, sampai ke Karak, sampai ke perbatasan yang jadi gini, banyak pengungsi Gaza itu bisa keluar. Ya. Ke Mesir. Ada yang kemana-mana, yang di antara ada yang ke Yordan. Nah, di daerah Karak, di daerah mana lagi? Beberapa titik. Saya dapat 4 titik, dan itu menyalurkan semua sumbangan-sumbangan dari teman-teman ke sana. Jadi sikap Babe membela Pizza Hut Indonesia itu tidak pernah disesali? Saya menyesali bukan dari sikap saya. Saya menyesali kenapa cacian, hujatan netizen itu sejahat itu gitu. Tanpa istilahnya tabayun, tanpa cari tahu, tanpa bisa mengerti sisi lain dari pihak yang akan terkorbankan di sini. Itu yang saya sesali. Yang ngeselin juga ngecam orang tapi nggak bantu ya. Itu dia. Saya juga dulu kena gitu lah. Babe lu tau saya bikin uang kaget beda rumah gitu. Yes. Wah dikecam-kecam, jual kemiskinan. Yang ngecam nggak bantu orang miskin. Dulu ya. Iya. Jadi maksud saya kita tuh kadang-kadang berbuat baik aja belum tentu menyenangkan orang. Iya. Saya sebelum bilang itu saya sedikit menerawang ya. Ini gue bakal dihujat. Ini gue bakal dicaci maki nih. Tapi saya berprinsip se-Indonesia pun caci maki gue, marahin gue tuh nggak apa-apa, asal jangan Allah yang marah sama gue gitu aja. Dahsyat itu. Dan gue yakin banget. Yang penting yang punya kita nggak marah sama kita. Dan saya yakin banget Allah Subhanahu Wa Taala itu kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia berguna besar buat orang lain. Dan saya tetap berguna buat orang Palestina. Saya tetap keuangan yang saya miliki itu 50% tuh saya sumbangkan, sebab saya kepengen menjadi orang yang dirindu sama Rasul sebagai pejuang dan pembebas pasti di Al-Aqsa. Dan saya juga kepengen juga orang-orang tuh jangan sampai terugikan karena salah boykot. Jadi saya pengen berguna untuk orang sebanyak-banyaknya. Boykot satu brand, satu produk yang terasosiasi ke Amerika, Israel. Kalau di Indonesia dia memberikan manfaat kepada orang-orang Indonesia ya. Yang perlu digarisbawahi ya. Pemerintah Amerika yang mendukung Israel. Si partainya si Joe Biden. Tapi rakyatnya, pengusahanya kita lihat pada demo tuh belain Palestina. Ya ada yang bela lah. Jadi janganlah semua Amerika berarti begitu, jangan juga. Teman-teman kita banyak kok di Amerika yang
anti Israel tuh banyak. Joe Biden demo-demo udah banyak. Dilempar, dikata-katain di sidang Kongres kan, Joe Biden kan banyak. Ketika Joe Biden bilang we stand with Israel, besokannya langsung respon tuh partai. Who the hell we? Katanya dia, siapa yang lo maksud we gitu kan. Kita kali kita deh. Lu aja kali gitu kan. Jadi tapi mudah-mudahan ini polemik ini berakhir dan amin. Terjadi kesadaran kolektif lah. Oke. Mudah-mudahan. Oke, saya tadi baca tuh tentang Babe. Juga banyak dimusuhin ya. Banyak dijauhin lah. Dikeluarkan dari daftar hanya gara-gara berpihak kepada Prabowo. Babe sadar itu ya? Oh iya, sadar. Bukan melakukannya dengan sadar. Kalau ada risiko itu. Iya, sebab kalau dari casingan Babe kan 01 nih. Dari casing ya. Casing lagi ya. Saya tuh nggak pernah gini-gini ya. Saya mau mengawali gini. Saya tuh nggak pernah menyangka responnya tuh sampai kayak begini. Segitunya? Segininya nggak nyangka. Ketika orang-orang tahu gitu loh bahwa saya berada di posisi 02, mereka mungkin nggak menyadari gitu ya bahwa saya bersama Pak Prabowo itu sudah kenal dan dekat dengan beliau itu dan tahu banget siapa beliau itu sejak beliau belum menikah. Oh iya? Yes. Oke. Karena mertua saya pas Pampres. Ayah saya itu adalah sekretaris pribadi daripada Pak Sudarmono, wakil presiden, sehingga tahu banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Yang saya tahu beliau orang sangat yang baik, rela menjadi mu'alaf, ya, di saat semua orang tua dan keluarganya tidak, gitu kan. Ini sebuah perjuangan tauhid. Dan beliau masuk Islam bukan karena menikah, karena memang dia tertarik dengan keislaman dan dia menjaga akidahnya. Orang yang sholat banyak sekali berbuat untuk agamanya. Berapa ribu tuh mobil yang diberikan untuk para merbot-merbot, masjid-masjid yang kotor. Hanya kebetulan dia masuk sebuah masjidnya kotor, ditemukan air-air untuk masyarakat di Indonesia Timur tuh untuk wudhu. Karena itu saya kaget begitu responnya beliau itu ketika air hancur itu di sebuah daerah di Indonesia Timur ya. Dia bilang, saya kirain jawaban dia tuh, wah sekarang bisa minum, bisa mandi, bisa masak. Yang saya kaget tuh, ya sekarang masyarakat sini sudah bisa sholat ya. Bisa wudhu. Bisa wudhu ya. Keren banget saya bilang, ini orang baik begini kok dijauhin. Kan gitu dari dulu kan Be, bukan dalam rangka kampanye aja kan? Iya, dari dulu justru ini nggak diumumkan. Justru nggak diumumkan, nggak pernah diceritakan di mana-mana gitu. Itu yang saya tahu gitu ya. Dan saya kenal beliau sejak belum menikah. Pada waktu pernikahan di Taman Mini itu saya ingat tuh ayah saya, mertua saya itu sebagai panitia. Dan ada hubungan yang sangat erat gitu loh dengan ayah saya almarhum. Jadi ayah saya itu juga percaya sama dia. Ya saya dalam rangka taat sama orang tua, ya nggak ada masalah gitu. Di mana masalahnya? Terus saya nggak pernah meninggalkan Pak Anies juga gitu loh. Dalam arti musuhan atau apa tuh ya enggak juga. Lapor juga, izin juga, cerita juga. Dan dia tahu juga gitu loh. Dan ada satu usaha yang saya lakukan untuk supaya jangan sampai ribut. Jangan sampai bertengkar. Di bawah gini ya. Kalau di atas sindir-sindiran, di bawah tuh berantem. Kalau di atas berantem, di bawah tuh udah ngasah golok gitu loh. Yang kayak gini ini yang kita hindari gitu loh. Yang jangan sampai terjadi gitu loh. Jangan sampai terjadi. Siapa bilang 2019 tuh kita nggak di ujung disintegrasi? Itu pecah dua kita tuh. Itu betul antara cebong kampret itu. Iya, laki bini aja ada yang pisah. Ada yang pisah. Dan jangan sampai kejadian lagi gitu loh. Yang saya lihat, kenapa Bang Helmi ini menjadi salah satu daftar orang yang saya dengar ya? Kenapa? Karena selalu positif gitu loh. Orang yang keluar dari podcast ini tuh jadi positif dan saya kepengen nuansa ini menjadi positif seluruh Indonesia. Jangan ada lagi berantem, jangan ada lagi saling hina, saling caci, saling maki. Jangan lagi, stop gitu loh. Kita dipermalukan dengan cara debat-debat kayak kemarin. Terus saya sebenarnya tuh nggak nonton, saya malu. Pasti ada kejadian, mendingan gue nggak nonton, mendingan gue tidur gitu. Lihatlah di TikTok, lihat di Facebook, ya sebagaimana orang potongan-potongannya. Ternyata kejadian gitu loh. Hal-hal yang bikin malu, yang nggak sepantasnya begitu. Nggak sepantasnya gitu loh. Sampai saya bilang kemarin, wahai 01 dan kawan-kawan, tampilkan program Anda aja, udah cerita. Saya akan ini. Wahai 02 dan kawan-kawan sekalian, tampilkan program Anda saja. Cerita, gue pengen ini. 03 juga demikian. Dan adulah gitu loh. 01 apa misalnya program yang paling utama misalnya? Apa 01 itu apa ya yang paling utama? 40 kota baru seperti Jakarta. Gitu kan, setara Jakarta. Setara dengan Jakarta. Bagaimana caranya?
sampaikan supaya sampai masuk akal, sampai masyarakat, oh oke nih, gitu, sampai kayak gitu. Ya. Lalu kalau 02 mengatakan itu nggak mungkin, katakan, kayaknya nggak mungkin dengan cara begini. Jadi elegan gitu loh. 02 makan siang gratis, makan siang gratis dan susu gratis. 01 dan 03 lawan. Dari mana dananya? Siapa yang cateringnya? Berapa banyak orangnya? Lawan. Itu keren. Keren. 03 apa ya? Apa ya? Apa? Apa dong 03 yang utama? 03 yang utama misalnya apa tuh ya? Ya apalah gitu ya. Itu sampaikan. Kok blank gitu ya? Kayak gitu. Iya. Bukan bilang lo punya tanah di mana. Bukan bilang lo berapa anggaran. Bukan itu gitu loh. Dan bukan scoring juga ya? Apalagi scoring itu menghinakan gitu loh. Dan haknya apa gitu loh, memberikan scoring gitu loh. Nggak ada hak di situ gitu loh. Oke lah kalau masuk akal, tapi kalau dari 10 dari 1 kan itu kan ada kementerian ada staf angkatan darat, laut, udara kan merasa tersinggung dong. Marah semua. Masa semua satu sih? Nggak aman dong negara kita dong ya. Oke, sorry saya nggak komentari soal itu. Iya. Tapi baiknya kita adu program saja ke depan. Itu yang paling keren. Itu yang nggak didapat di debat. Nggak dapat sama sekali. Jadi lelucon, jadi konyol ya. It's ridiculous gitu loh. Apa nggak lihat bagaimana Barack Obama berdebat sama Hillary? Apa nggak lihat gimana Joe Biden berdebat sama Donald Trump? Keren gitu loh. Keren, berbobot gitu loh. Gimana ya? Salah format kah atau apa? Seharusnya nggak demikian. Seharusnya bertiga itu di kampus saja. Biar mahasiswa yang tanya. Bertiga tuh bicara soal teknik, mereka lari ke ITB. Mahasiswa berhak tanya apapun, dosen dan mahasiswa. Kemudian besoknya bicara soal ekonomi, mereka ke UI. Bertiga. Wakilnya di UGM. Mahasiswa dan dosen tanya. Bukan di panggung seperti itu. Dan TV yang datang ke kampus-kampus itu. Baru dapat calon-calon yang intelek gitu loh. Dosen uji, rektor nguji, mahasiswa nguji mereka. Bukan kita dipertontonkan seperti itu. Saya nggak cocok dan nggak setuju dengan cara debat kita tahun ini. Oke. Agak-agak gue pikirin ya. Kalau begitu keren juga kali ya. Keren juga. Diuji sama profesor, doktor, mahasiswa. Langsung gitu ya? Langsung masing-masing bertanya. Saya mau bertanya kepada 01. Saya kedua 03. Gimana nih korupsi? Apa usaha Anda bertiga mau korupsi? Saya begini. Kayak kemarin mereka diundang KPK keren dong ya? Ya, kayak gitulah. Kayak gitulah kurang lebih. Ini kampus yang undang, keren gitu. Tapi saya baca kaget juga gitu ya melihat apa Babe Haikal. Kan pertama dipertanyakan kenapa ke 02, tidak ke 01 gitu. Dan perlakuan orang gitu segitunya ya. Sampai katanya dicoret dari berbagai keanggotaannya. Yes. Banyak yang desak saya, sebut nama masjidnya. Saya bilang, silahkan masjid yang coret saya yang sebut. Jangan saya, umumkan kalau berani. Mulai hari ini Babe jangan datang ke masjid kami. Umumkan. Ada banyak. Sedih nggak, Be? Enggak, karena saya udah niat ngajar di sana udah lama. Dan niat saya sudah tertulis, sudah tercatat. Niat saya sudah tercatat. Walaupun saya tidak boleh datang ke situ, niat saya sudah tercatat. Dan yang saya ajarkan kan sejarah. Karena saya belajar sejarah cukup lama dan banyak. Gitu. Itu aja, saya nggak. Tapi Babe menyayangkan? Nggak. Saya nggak menyayangkan hal itu. Saya tetap dengan pilihan ini. Supaya ada penyeimbang, supaya jangan semua di 01. Dan juga saya tahu wataknya Pak Prabowo. You can notice this. Ketika beliau menjadi pemenang, dan dunia internasional sudah menyatakan Presiden Prabowo Subianto, dengan segala macam survei, saya yakin banget Pak Prabowo akan merangkul semuanya. Dia bukan tipe orang yang memukul. Dia bukan orang pendendam. Dia bukan pendendam. Dia akan rangkul semua. Kaget waktu beliau datang ke PSI dan saya tahu rencana itu. Saya bilang top Bapak. Kita top. Partai yang bocil, dikatain orang, dilepeh orang, datang. Cair banget. Top banget saya bilang. Gue juga bego pertama sekali itu ngelihat, begini Prabowo-nya ternyata. Bercanda, lucu, menghormatin siapapun. Keren. Di originalnya begitu. Nih ya, ini nggak dijadiin di mana-mana ya. Kita lagi ngobrol ya. Saya sering datang diundang sarapan atau ke Hambalang atau ke kantor ya. Lagi jalan tuh kita ya.
lagi jalan dari ruang tengah mau menuju ke perpustakaan. Kan kayu semua ya, rumahnya yang di Hambalang. Itu kecoa keluar lewat jalan. Kita lagi jalan. Saya mendahului lebih cepat, tujuannya mau tendang atau mau injak. Diomelin. Hei, mau ngapain? Kecoa aja dikesian. Gila banget. Enggak, Pak. Kita mau pura-pura mundur aja. Enggak, Pak. Gitu. Padahal gue mau tendang tuh kecoa gitu. Kecoa aja gitu. Dan itu real ya? Bukan buat-buat? Bukan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang center. Itu ngapain? Oh, enggak, Pak. Mau itu ya? Enggak, Pak. Kasihan. Biar dilewat. Saya tuh di Dewan Pakar. Di Dewan Debat. Tim debat. Sama tim jubir. Kita tuh memberikan masukan banyak banget. Pak, nanti Bapak sebaiknya ngomong begini. Gak keluar, Be. Dia nggak tegaan orangnya. Dia nggak mau menyakitin orang. Termasuk kepada Anies ya, tahu betul ya? Iya. Ke Pak Anies. Yang dia bilang, Anda tidak pantas ngomong tentang etik ke saya. Kita tahu tuh yang dia maksud. Iya. Babe Haikal pasti lebih tahu lah ya. Tahu. Kita pernah, sorry ya, saya ambil. Ya artinya gini lah, ada beberapa di antara rapat itu, Pak Anies mesti diginiin. Ini jauh sebelum debat ya. Iya. Dia tuh enggak gitu. Iya. Jangan gitu. Atau diain tapi dia tidak lakukan. Ya begitu. Yang saya kagum itu kira-kira berapa lama yang lalu ya, itu saya datang lebih awal karena memang diminta lebih awal. Ada yang mau Bapak bicarain, datang lebih awal. Saya datang lebih awal dan berdua sama Bapak. Masih ngomong begini. Kenapa Anies begitu ya, Kal? Padahal kalau seandainya kita diizinkan menang, kan pasti gabung ya, Kal. Kan pasti kita tarik. Pasti dia rangkul ya. Saya bilang, ya Pak, cuma jaga kesehatan saja Pak. Semoga Bapak bisa mengajak bangsa ini. Gitu. Dan saya sampaikan ke Pak Anies. Bapak ingat nggak waktu mereka di roasting oleh 0103 tentang skor itu? Ya. Dan dia nggak bisa jawab gitu. Ya, dia menahan. Wajahnya gitu. Wow, saya rekam wajahnya. Ya. Saya rekam. Saya mau ada satu kasih gimmick. Saya mau sebarkan. Wah, gue dihantam lagi nih sama 01 sama 03. Nggak jadi deh. Saya bikin sesuatu. If you want to see, mungkin after this messages. Tapi ya begitulah Bapak. Mudah-mudahan ke depan ini, dalam debat terakhir sekali lagi ya. Ya, 4 Februari. Nggak ada lagi hal yang saling seperti itu. Ya. Yang ada adalah masing-masing meyakinkan rakyat Indonesia, saya layak dipilih. Ya. Itu yang kita harapkan. Ya. Kemarin kita lihat ya, segmen 1 disuruh mengungkapkan visi misi dan strategi tentang bidangnya masing-masing, malah menyerang, malah mengungkapkan kondisi yang sekarang yang belum tentu juga seperti itu. Yes. Nah, apakah mereka memahami gitu loh, yang diminta oleh visi itu adalah cara pandang ke depan dan misi cara menjalankan visi itu. Ya. Jangan-jangan nggak ada ngasih penjelasan soal itu. Tapi orang sekaliber mereka. Sekaliber mereka, betul ya. Seharusnya paham. Seharusnya paham. Nggak etis seperti itu, seharusnya paham. Ya. Dan saya dengar kabar penyerangan akan lebih dahsyat. Akan lebih dahsyat. Tetapi ya kita pesan kepada, seperti yang Bang Helmi pesankan. Ya. Kalau saya pesankan, forget it. Forget it. Ya. Dan udah mengada-ada ya. Dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang terbukti sudah diklarifikasi, naik lagi terus. Sekarang lagi heboh tuh ini, apa IP-nya Gibran 2,3, so what gitu loh. Yes. Ya kan, IP itu tidak melambangkan kepintaran seseorang. Yes. Mungkin ada orang, gue nggak nyindir nih, dulu suka bolos, ya kan. Yeah. Waktu ujian gak datang, suka ngelawan dosen, jangan tutup muka gitu. Nilainya mungkin jadinya gak gede, tapi bukan berarti dia nggak pintar secara akademis. Yes. Saya bahkan anak saya di rumah, ketika dia nggak jadi juara, saya bilang top. Hebat. Lo kok hebat, bercanda. Pak? Serius, lo kok hebat, Pak? Ya buat apa? Juara itu kamu jadi asisten dosen. Kamu nggak bisa jadi pengusaha. Kalau kamu bilang sama Papa hari ini nambah teman 2, tambah 3, itu yang Papa bilang hebat.
jalin pertemanan sebanyak-banyaknya. Itulah aset. Itulah yang mesti kamu lakukan. Jadi ketua ini, jadi ketua itu, jadi ketua ini, itu yang keren. IP papa masa bodoh. Papa tuh dosen, saya dulu dosen ya di 8 universitas ya. Saya bilang cukup datang aja di tempat saya dan sampai kelar itu C di tangan. C di tangan. C di tangan. Begitu saya bilang. Dan ketika Anda bisa mengomentari nasional dengan menyampaikan berita-berita, itu Anda udah B. Selebihnya tinggal saya kasih bocoran nilai soal gitu. Saya bilang gitu waktu jadi dosen. Jadi makanya nggak ada yang betah rektor-rektor itu saya dipecat-pecatin. Kita minum ya. Iya. Lagi pula kan orang kalau mau sukses nggak cukup dengan cuman IQ doang ya. Yes. Walaupun lagi-lagi ya gue ini orang sekolahan Yes. Yang dulu kan terlanjur juara. Tapi bukan itu yang membuat gue menjadi seperti ini. Yes. Hampir gue terjebak menjadi yang nggak bisa berbuat lebih banyak dari itu. Yeah. Pinter ya kan, orang pintarnya cenderung sombong nih. Iya, rata-rata biasanya. Nggak percaya sama orang lain. Wah, untung gua Tanto Wiyaya kakak gua menyadarkan gua. Nggak cukup lu pinter doang. Yes. Lu harus bisa jual diri, personal selling namanya. Yes. Nah, orang pinter nggak pandai. Dia pikir lu dong harus datang gua pinter gitu. Nggak mau minta tolong. Dan branding Bang Helmy itu branding Bang Helmy Yahya itu sekarang sudah motivation. Brandingnya udah omongannya daging semua. Itu branding yang saya alami dan setelah itu daftar yang saya harus lihat pantau. Saya lihat terus. Udah sekarang jadi penulis juga motivasi. Nah saya bilang orang-orang ke depan itu mesti seperti Bang Helmy dan saya berharap salah satu menteri di kabinet yang akan datang adalah Helmy Yahya. Serius. Ya, amin dulu. Amin ya rabbal alamin. Jadi gue banyak dikatain orang nih karena gue 02. Gue bela Pak Prabowo. Umur 60 gue baru berpolitik. Umur 60 gue baru masuk. Alasan gue dikatain sama orang nggak pantas ngatain gue. And saya ambil, I take all the risk. Karena menurut gue tibalah saatnya saya untuk menentukan sikap. Yes. Selama ini kita ngerikan masukan dari luar, nggak didengar orang. Babe dengar punya gue, nggak dengar orang. Tidak merubah dunia, tidak merubah Indonesia. Gue harus masuk dalam sistem politik supaya gue bisa berpengaruh. Jadi itulah alasannya. Absolutely. Jadi mohon doa banget. Serius, saya dukung orang-orang seperti Bang Helmy ini positif selalu. Dan itu dia, kalau kita dengerin kebanyakan daripada orang, kita nggak punya kepribadian, betul. Top of mind kita di kepala orang-orang ini adalah sangat beragam. Saya menganalogikan seperti gini ya, setiap orang punya PLC ya, product life cycle ya. Yes. Kemudian dia akan mati, kemudian akan mati. Dulu Raja Quiz, kalau masih bertahan di situ orang nggak dengar mungkin. Udah nggak dengar lagi. Dan sehingga ada lagi sekarang motivation itu. Dan sekarang arahkan kepada politik motivation itu. Helmy Yahya bicara itu keren banget. Top banget itu Helmy Yahya bicara. Naikin itu semua. Sorry jadi bukan gimana ya, tapi ini yang mesti diangkat semua. Semua orang tahu. Jadi kan ini sebagai wacana ke depan. Ambil poin-poinnya dan sebar di semuanya. Berapa orang keluarga ada di sini? Berapa keluarga ada di sini semua? Wajib jam 7 pagi tepat setiap hari masukkan ke dalam Twitter. Jeger. Helmy Yahya mesti jadi trending topik nomor 1. Dari situ semuanya bakal ngelihat. Minimal akan ngelihat. Ternyata positif. Itu yang saya berharap keluar dari sini positif. Iya, Be. Jadi makanya ini diskusi nih, kita bukan Helmy bicara lagi. Orang nanya, kok Helmy kadang-kadang lebih banyak ngomong daripada tamunya? Enggak, karena kita ngobrol nih. Di tempat gue tuh ngobrol gitu. Jadi bukan gue yang nanya, orang ngejawab doang tuh. Gitu. Jadi gue tuh kepengen banget kita harus masuk ke dalam sistem supaya kita bisa merubah. Merubah menjadi undang-undang, merubah jadi dan perda, dan itu hanya bisa lakukan kalau kita ada di parlemen. Itulah sistem kita, Bang, 1 bulan sebelum kejadian ini ya, saya tuh 100 titik. 1 bulan 100 titik bicara. Berputar. Itu udah berjalan bertahun-tahun. Dan saya bilang sama anak-anak staff, pokoknya jangan lebih dari 100, gue udah gak sanggup. Kapan buat keluarga, kan you never be the real man kalau umpamanya untuk habis spend your family. Jadi 100 titik itu saya maksimum sebulan segitu. Dan apa yang saya lihat dari 100 titik itu?
Sama, nggak bisa merubah juga. Bisa berubah. Enggak. Orang semua berubah, tapi kalau sistem kagak berubah, nggak bisa. Karena kita hidup itu dia batasi oleh aturan. Nah, aturan ini dibuat oleh orang yang menurut gua nggak berpihak tuh kepada rakyat. Aturan berpihak, pelakunya pun, eksekutifnya pun tidak melakukan juga korupsi. Di mana-mana mati kita, Be. Ketika saya datang ke titik ini, saya nanya, siapa di sini ada yang pernah datang nggak wakil rakyat? Nggak ada tuh jawabannya. Nggak ada. Ya, karena kan, Be, gue lagi ngalamin, gue pertama kali jadi pileg nih, Be. Ampun, Be. Jadi, apa yang gue dapat, kita pikir money politik itu adalah kita caleg nih, yang nyogok-nyogok rakyat. Kagak, Be. Ada money politik yang lebih mengerikan. Siapa? Penyelenggara, Be. Penyelenggara? Lah iyalah, semua main, Be. Biar masyarakat tahu semua iyalah, ini. KPU. Come on. Gue ditawarin, Bang Helmi, mau nggak? 1 suara sekian. Gue bisa atur. Penyelenggara, Be. Siapa yang ngawasin mereka? Siapa yang ngawasin Bawaslu? Siapa yang ngawasin? Itu di daerah ya? Di seluruh Indonesia kali? Iya, maksudnya bukan di pusat ya. Pusat cuma menerima hasil dari daerah kan? Iya, semoga begitu dengan sistem ya. Yang saya tahu tuh begitu, sebab saya ngomong. Tapi, Be, di TPS, how can you control? Iya, artinya gini, gue cukup dekat sama si Asim, Pak Asim Asyari, ketua KPU. Cukup dekat lah, cukup dekat. Dan dia bersumpah, Be, kita tuh nggak bisa yang di KPU pusat ya. Kita tuh terima data. Aplikasi, iya. Masa kita mesti rubah? Merekap, ya. Kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau ada kalaupun ada ya, dan kata Bang Helmi tadi ada kejahatan di daerah, di mana Bang Helmi udah pernah ngalamin juga, itu terjadi kejahatan di daerah bukan di pusat. Karena pusat sebagai penerima, dia given gitu loh. Data. Nah, itu tuh yang agak ada kontrol itu loh, betul-betul. Iya, ya. Siapa yang kontrol? Saksi kita ditempakin orang gampang, Be. Gua aja sekarang harus punya 11.700 TPS. Berarti 11.700 saksi, aku ada nongkrongin itu. Kalau satu tuh, lu bayar 250.000, berapa duit gua harus bayar tuh, Be. Ingat, kalau untuk jadi mahal, biasanya ujungnya korup tuh. Kalau political cost mahal, ya money politik. Boleh nggak kita ngomong lebih dalam lagi sedikit? Boleh. Kita diskusi nih ya. Iya. Sebenarnya gue tidak setuju dengan pilihan langsung. Amerika seliberal-liberalnya begitu nggak langsung seperti kayak kita. Dan silahkan kita berdiskusi, siapapun yang mendengar ini, ayo kita diskusi sampai ngotot-ngototan diskusi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak menghendaki langsung. Apa kata perwakilan di situ? Apa kata perwakilan di situ? Kerakyatan, ini rakyat ya, dipimpin oleh hikmah itu kebijaksanaan ya. Dalam permusyawaratan, jadi diwakili nih dalam permusyawaratan. Jadi konsep dulu zaman Pak Harto itu yang benar. Yang sesuai dengan Pancasila. Itu yang sesuai. Yang langsung dasarnya itu mana? Bukan kita membeda-bedakan ya. Seorang profesor ya, yang piawai lah segala macamnya dengan seorang yang ya dengan profesi yang sangat rendah dari apapun kita sebut. Kok haknya sama ya? Bagaimana? Iya. Sama-sama punya satu suara tuh, Be. Iya, mestinya lu gue wakilin. Lu gue wakilin. Gitu loh. Iya. Gitu. Mesti gue ngewakilin lu nih gitu loh. Lalu kita ngotot di DPR. Oke, zaman dulu Pak Harto dominan Golkarnya terlaluan. Sekarang kan tidak. Ya balikin kayak gitu dong. Iya. Balikin kayak gitu. 20% threshold hapus dong. Itu yang baru demokrasi yang sebenarnya. Sebenarnya begitu. Nggak ada pembatasan, tiap orang bisa ketika cocok dengan ini kita pilih. Kita pilihnya tapi melalui mekanisme MPR DPR. Tinggal proses memilih DPR MPR-nya yang harus benar. Itu dia. Jadi, dia kan kita nih milih, kalau sekarang nggak benar. Lebih banyak potensi benarnya karena kita ngelihat track record-nya. Wah, si DPR ini nih, gue pilih nih. Kemudian dia sidang, wakilin suara kita. Ya gitu. Ini kan kagak begitu. Nggak begitu. Memilih kepala daerah juga kagak begitu. Nggak begitu juga. Kita tuh telah menginjak-injak Pancasila. Kita semua menginjak-injak Pancasila. Persatuan Indonesia. Cebong kampret lari semua. Kita mau bicara diusir. Dibawain parang pernah. Gara-gara apa? Gara-gara kenapa milih Anies? Dulu kan Anies sama Ahok ya. Iya. Kenapa milih Anies?
dia intoleran dia sebagai waktu itu kan kita kan pejuang banget buat beliau Iya. di DKI ya. Sampai kayak begitu daerah, nggak terima. Ketika saya milih Pak Prabowo, berapa banyak proyek-proyek dicoretin semua dari instansi pemerintah ketika Pak Jokowi belum seperti ini. Sampai sekarang udah deal, kan saya di bidang pelatihan ya. Iya. Udah deal. Batalin. Semua kontrak udah jadi. H-1 dicoret ketika menterinya tahu bahwa ini yang bicara Haikal. Saya bersumpah demi Allah. Wallahi saya bersumpah. H-1 Pak Menteri nggak kasih babe. Gak apa-apa udah. Emang gue makan dari dia. Dari Allah. Iya. Allah akan ganti dari tempat yang lain. Usaha saya itu, biar teman-teman tahu, usaha saya itu pelatihan. 20 tahun saya di bidang pelatihan. Motivasi, pelatihan, capacity building, semua. Karena itu walaupun backgroundnya teknik, tapi larinya ke situ. Memang jiwanya ke situ gitu kan. Itu banyak di-cut. Cuman gara-gara pilih Pak Prabowo. Dan nekatnya sekarang pilih lagi gitu. Karena saya bilang, saya yakin ini pilihan gue bener gitu loh. Yakin lo ya? Yakin. Kan saya tahu siapa dia. Nggak bisa disetir bro. Ya ini jadi bukan Babe ini bukan, ini jelas ya. Gue baru tahu kalau ternyata dari dulu udah kenal. Dari dulu. Sampai saya masih punya waktu acara akad nikahnya di Taman Mini. Souvenirnya masih punya. Dengan Mbak Titi, yang benar. Masih punya. Kemarin saya kasih tuh Pak Prabowo. Kaget dia. Wah, kamu masih nyimpen? Dia bilang. Iya. Oh, buat saya dipajang sama dia, diambil itu. Ucapan terima kasih berupa piring, saya masih simpen. Orang bapak saya ikut panitia, mertua saya ikut panitia kok di situ. Jadi apa ya? Janganlah musuhin orang dengan cara beginilah gitu. Toh akhirnya juga akan bergabung dengan kemenangan Pak Prabowo. Ya biarlah kepada rakyat yang memilih. Gue tuh nggak demen, termasuk gue dikatain. Gue masuk PSI dikatain orang deh. Lah, lu masa punya hak ngadilin pilihan hati gue dong? Jangan merasa kalau gue nggak sama pilihan dengan lu anggap gue salah. Iya. Itu yang masih banyak terjadi. Mending kalau salah dianggap musuh. Dianggap musuh. Iya. Sudahlah, akhiri ini semua. Akhiri ini semua. Ya. Gimana pun kita tetap bersaudara. Apapun pilihanmu, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun organisasimu, apapun pilpresmu, kita tuh bersaudara. Nggak usah ngata-ngatain, nggak usah ngejelek-jelekin, nggak usah fitnah-fitnahin, nggak usah. Semua akan ada hitungannya. Ini urusan dunia sebenarnya. Tapi kalau sampai masuk kepada ranah fitnah, urusan akhirat. Setuju. Be, ini orang udah banyak gedek ya. Orang mau bisnis nahan diri. Pemilu nih ya, Be. Ya. Berseliweran, black campaign, fitnah, ngomongin yang enggak-enggak, Be. Jadi sehingga ada wacana, udahlah satu putaran aja deh. Siapapun yang menang gitu, satu putaran aja. Ini udah mau Ramadan juga, Be. Yes. Kalau sampai putaran 2, ya kan, masih begini, mungkin tambah tajam. Karena putaran 2 tuh 1 lawan 1. Gue ngeri tuh, cebong kampret terjadi lagi nih, Be. Yes. Ya kan, sementara APBN harus keluar lagi 27 triliun. 27 triliun. Ya, waduh, itu kalau kita bagi-bagi untuk bantu-bantu orang miskin. Bikin pabrik juga jadi. Pabrik ya kan, bantu Palestina, menurut saya sih keren kan, Be. Menurut Babe Haikal? Kita sama-sama usahakan satu putaran. Karena apa? Karena satu yang soal biaya itu juga semakin gencar. Dan kalau 2 putaran yang mendapatkan keuntungan siapa sih? Siapa coba? Ya mereka-mereka juga gitu loh, yang korup-korup juga gitu loh. Iya. Ini para pemodal, baik pemodal di beberapa titik itu, juga mengharapkan satu putaran loh. Iya. Karena pasti kalau 2 putaran dia dikeduk lagi kan. Udah lelah, Be? Iya, capek gua. Mau modalin lu lagi dong gitu kan gitu. Udahlah saya bilang. Kita dukung satu putaran harus selesai. Siapapun pemenangnya kita akuin. Mau Ramadan, Be. Tapi agak beratnya itu adalah bukan cuma soal 50+1 itu atau 50, sekian. 20 daerah yang harus menang itu. Yang beragam tuh di situ gitu loh. Ya kan? Selain mayoritas kan ada 20 daerah juga kan. Dari antara 20 berapa? Kalau nggak salah 20 kalau nggak salah gitu. Iya. Itu yang sedikit berat. Peraturan itu sangat memberatkan gitu loh. Dan nggak mungkin kita rubah. Jadi teman-teman di daerah, kalau Anda ingin jagoan Anda menang, berjuanglah sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya. Ya. Itu pesan kita. Dan satu putaran, insya Allah sebuah keniscayaan. Ya, banyaklah. Jadi kalau apalagi udah, saya bukan apa-apa ya. Ya supaya aman aja lah.
Cuman Bang Helmi, yang kita kesel ini belum terjadi, udah bilang kalau menang pasti curang. Kan konyol gitu loh. Itu keluar dari mulut politisi gitu loh. Di TV, didengarin sama rakyat. Ini provokator sejati. Kalau sampai menang pasti curang. Kata-kata apa itu? Kata-kata apa itu keluar dari mulut? Biar pemirsa cari sendirilah ya, dengan orang inisial M itu loh. Apa dia bilang? Kalau menang udah pasti curang. Saya tegur sampai saya WA, sampai saya telepon, sampai saya ketemu akhirnya. Omongan lo itu benar-benar kotor, saya bilang. Terus apa dia bilang? Ya udah pasti curang lah, karena udah dikondisikan. Gila, saya bilang. Lu berani ngomong begitu sekarang? Sebut siapa yang curang. Biar ada balasan hukum kepada lo, saya bilang. Nggak berani. Paling dibilang cuma curang-curang doang begitu. Ini belum terjadi loh. Iya, ya itu yang kita Be. Aduh, fitnah ya. Suuzon. Ini terjadi nih. Sampai kapan, Be? Ini gue teman-teman pengusaha nih tadi ketemu gue. Waduh, semua nunggu nih, Be. Yes, nunggu siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan. Karena mereka punya strategi hitungan sendiri. Iya, pengusaha itu kayak main kartu. Gue pasang di 01 sekian, gue pasang di 02 sekian, gue pasang di 03 sekian. Itu kayak main ceki aja buat dia. Kita aja yang ribut di bawah. Itu bagi dia main ceki siapa yang menang, siapa yang menang. Itu wajar dalam dunia bisnis, kita nggak bisa salahkan. Karena dia mau bisnisnya eksis terus dan dia mensupport gitu semuanya. Nggak ada kita lihat pengusaha top yang saya ini nggak ada. Karena pasti masang di tiga-tiganya. Sorry, kok analoginya kayak judi ya. Tapi intinya dia bantu semua agar ada balas jasa nanti kemudian. Tapi Bapak lihat dong yang UKM yang tidak begitu ya. Kadang-kadang dia nerima order dari yang cukong-cukong gede nih. Yang semuanya menunda nih, Be. Yes. Wah, kebayang, Be. Suasana kayak gini nih kalau dipertahankan terus ya, diperpanjang maksud saya. Ya udahlah, ini udah mau Ramadan supaya lebih aman, lebih damai kita, lebih murah juga ya kan biayanya. Dan yang paling mahal itu kan persatuan. Apa on top para politisi ini nggak melihat di bawah itu. Apa buta mata hatinya gitu loh. Betapa persatuan terus menjadi rawan gitu loh dengan kayak begini. Aduh, turunlah ke jalan gitu loh. Lihatlah semua gitu loh. Kalau dulu antara suami istri itu pecah, sekarang terjadi lagi. Terjadi lagi. Masih 3 nih? Masih 3 aja terjadi. Apalagi nanti jadi 2. Apalagi nanti jadi 2. Kan makin runcing. Ada paman saya sendiri itu ada. Paman saya sendiri itu maki-maki saya, kenapa lo nggak ke Anies? Sampai diolo-oloin saya datang ke rumah. Ya saya juga bantu. Nggak bisa lo, kenapa? Lo mesti umumkan lo Anies. Nggak bisa begitu Om, nggak bisa begitu. Nggak bisa lo mesti begini. Ya silahkan kalau Om begitu. Sampai saya akhirnya kurang ajar. Sampai saya cerita kenapa saya milih Pak Prabowo ini, sampai saya cerita. Sampai akhirnya terlontarlah kejelekan atau gimana. Saya nggak bilangnya apa-apa ya. Artinya lo gua sekarang. Paman sendiri lo. Yang tidak mestinya begitu. Yang mestinya tidak begitu. Tante sendiri lo. Organisasi di mana saya berada di dalamnya itu loh. Sampai kayak begitu. Nggak usah musuhan gitu loh. Toh kalau umpamanya beliau jadi, pasti kalian juga ikut gitu loh semua. Ikut membangun, ikut berkontribusi. Ngapain gitu loh musuhan kayak begini? Ngapain gitu loh. Stop. Hentikan permusuhan. Hentikan. Jangan ada nanti narasi kebencian lagi. Tuding-tudingan lagi. Capek. Cebong kampret aja belum kelar sampai sekarang. Belum. Tambah kadrun sekarang. Udah kadrun lagi? Udah kadrun lagi sekarang keluar. Tambah lagi onta lagi. Onta kawin sama banteng lagi. Anaknya apa tuh? Di sosmed ada onta kawin sama banteng. Rame lagi gitu loh. Apa iya ini? Menjorok sampai apa mungkin ini? PKS dengan PDIP air dan minyak bersatu. Ya, kalau buat menghancurkan, kalau buat ini. Come on, capek saya bacanya. Narasinya tuh menghancurkan ya, Be? Narasi nggak positif, narasi rusak. Narasi penghancuran kebangsaan. Salah satu tesis saya pada waktu itu berjudul begini. Waktu itu tahun 98 ya, 97 ya. Keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Dulu belum ada sosmed, hanya ada TV. Saya bilang, ada koran malah dulu, TV masih beberapa ya. Koran Kompas waktu itu, ketika studi kasusnya kerusuhan di Ambon. Koran Kompas sangat melebih-lebihkan. Koran Republika juga melebih-lebihkan pada waktu itu. Contoh, ada gereja, pagarnya rusak. Ditulis, gereja rubuh.
Ada masjid ditimpuk, kacanya pecah. Masjid dibakar. Apa ini saya bilang? Inilah keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Apalagi sekarang setiap orang adalah media massa. Dengan medsos itu. Dengan medsos, setiap orang media massa. Dia berhak memaki-maki orang. Saya dituduh Ustadz radikal nomor 11. Dalam ceramah-ceramah saya. Saya bilang, saya bayar 1 miliar. Kalau ada ceramah saya jelekin orang, jelekin agama orang, jelekin suku orang, saya bayar 1 miliar sekarang. Enggak ada sampai sekarang, berapa tahun saya tantang seperti itu. Sekarang pun orang pada mendengar, silakan saya bilang. Kenapa saya dituduh radikal? Apa karena saya pada waktu membela habis-habisan Habib Rizik? Karena beliau memang orang dizalimi waktu itu. Dan kita punya suara, kita punya media, kita punya pasukan, udara. Ya kita bela dong. Salahnya itu di mana? Kenapa sampai keluar akhirnya diusut-usut sama polisi? Ternyata yang bikin daftar Ustadz radikal itu satu orang tukang nasi goreng di pertukangan. Ketemu. Dipanggil. Maksudnya dia apa? Iseng? Disuruh? Iseng. Nggak ada yang suruh, cuma iseng dia lihat Ustadz yang, ya karena sorry ya, dia dari sebuah organisasi dan yang dituliskan 20 orang ini tidak termasuk organisasi itu gitu loh. Bukan orangnya dia? Bukan orangnya dia, saya bilang, cuma kamu ya, saya bilang, sama almarhum Tengku Zulkarnain pada waktu itu. Tengku Zul, ya, dia juga masuk soal daftar Ustadz radikal. Kamu ya, saya bilang ya, penyebabnya tuh kamu. Saya sampai dimasukkan ke dalam media-media masuk Ustadz radikal. Radikal yang mana gitu loh. Saya membela, wah gila benar. Saya tuh nggak habis pikir sampai kayak begini gitu. Suasana perpecahan di bawah. Ini elit tuh nggak sadar atau bagaimana sih? Saya dibilang kalau Anda mencela-celaan di panggung, di bawah tuh udah mau berantem. Kalau Anda lanjutkan seperti ini, besok di bawah tuh asal golok. Apa mesti kayak begitu gitu loh? Apa ada upaya pemakzulan? Nah, mulai masuk nih. Ya, dengan cara kayak begitu. Apa ini settingan gitu loh? Apa ini ada orang dalam yang gosok-gosokin mereka bertiga? Apa mereka bertiga ini nggak sadar gitu loh? Bahwa mereka tuh digosok demi untuk menciptakan kerusuhan dan mereka ingin menjadi pemimpin. Kan nggak gitu konsepnya gitu loh. Kalau izin saya mengutip satu perdebatan di masa Rasul, boleh ya? Ya. Gini. Pada waktu itu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, dan Utbah itu kan mereka rapat ingin menghentikan Nabi. Karena ekonomi dia terganggu. Ekonomi terganggu, segala macam lah keganggu. Akhirnya dia tuh mengundang pamannya Nabi dengan bahasa yang sangat antik. Begini. Ya Abu Thalib, bilangin tuh Nabi Muhammad ya. Saya akan beri dia harta yang paling banyak. In kana yudiu malan ja'alnahu aktsarna malan alaina. Kami berikan dia harta yang paling banyak. Artinya dari zaman dulu pengelola negara itu yang punya duit. Jadi kalau lu punya duit, lu bisa kelola negara. Itu dari ucapan itu. Dan kalau nggak mau juga, yang kedua apa? In kana yudiu jahan ja'alnahu sayyidan alaina. Kalau mau jadi itu pembuat undang-undang. Jadi 1500 tahun yang lalu mereka tuh tahu yang menguasai itu adalah oligarki dan pembuat undang-undang. Itu yang ditawarkan sama Nabi. Kalau itu bersatu ya. Itu dia. Ini terjadi 1500 tahun lalu. Ini soal sejarah kita lihat. Yang ketiga ditawarkan baru soal baru raja. In kana yudumulkan ja'alna malaknahu alaina. Kalau dia Muhammad itu pengen jadi pemimpin, baru kita jadikan pemimpin. Tapi tawaran yang pertama tuh ketua oligarki dan pembuat undang-undang, jahan. Jadi kalau itu tujuan para pemimpin sekarang, kita bisa bilang ente jahiliyah. Karena itu terjadi pada zaman jahiliyah. 1500 tahun lalu. Pola pikirnya Nabi itu nggak begitu. Kesejahteraan. Rakyat. Pola pikir Nabi itu nggak begitu. Itu yang mengganggu beberapa pihak. Kalau kesejahteraan terjadi, dia nggak bisa neken, dia nggak bisa ngerentu. Segitu. Iya, dia nggak bisa ngerentu. Lu mesti bergantung sama gua, gitu. Kalau nggak, lahir pengusaha-pengusaha terganggu dia nggak mau terganggu. Dan Nabi upaya itu adalah rahmatan lil alamin. Dikasih kebebasan. Bahkan Nabi tidak, ketika Nabi sebagai kepala negara, bukan sebagai Nabi dan Rasul ya. Misalnya kita split dulu sebentar ya. Ketika Nabi sebagai kepala negara, Nabi tidak membedakan agama. Abu Sufyan masih belum beriman, tapi dianggap sama dengan orang yang beriman. Bahkan Nabi melindungi yang non.
Non-Islam dilindungi. Sampai Nabi bilang, siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Jadi ketika beliau sebagai kepala negara, equivalent before the law. Sama semuanya depan hukum. Itu kerennya. Ya. Itu pola pikir ke situ dong. Kalau masih oligar, gue mesti jadi ketua DPR nih, gue mesti jadi raja nih, gue mesti jadi ketua dari oligar, gue mesti kendalikan nih keuangan semuanya. Jahiliyah loh. Sorry, sekali lagi sorry. Saya nggak melihat itu di Pak Prabowo. Kalau saya nggak jadi nggak apa-apa. Kan seringkali dia bilang begitu. Nggak apa-apa. Tapi sebelum saya meninggal dunia, jangan sampai ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Secara emosional menahan sesuatu, dia berkata, mungkin saya 3 tahun lagi meninggal. Tapi saya pengen sekali ketika menghadap Tuhan, saya telah membuat sebuah sistem yang menjamin tidak ada yang lapar dan tidak ada yang takut. Nah, nggak ada yang lapar, nggak ada yang takut itu saya kasih masukan. Itulah sebuah negara. Kan lillahi Quraisyin ilafim fal ya'budu rabbal bait allazi atama minju, menjamin rasa lapar, wa amanahu min khauf, menjamin rasa takut. Jadi 2 tuh fungsi seorang pemimpin. Harus menjamin rakyatnya nggak ada yang lapar dan harus menjamin rakyatnya nggak ada yang takut. Lapar itu dengan stabilitas ekonomi, takut itu dengan stabilitas pertahanan dan keamanan. Itu dia. Mantap. Ideal banget. 50 menit. Keberatan. Ini harus ada episode kedua nih. Kita ngomong tentang tarikh dasar ini ya. Kita kembali ke sejarah itu, sudah ada contoh yang lengkap. Dan saya tulis surat langsung pada Presiden Jokowi. Saya tulis surat. Nggak tahu dibaca apa kagak ya. Saya tulis surat pertama gini, Pak Jokowi, kita sudah mencoba dulu multi partai secara gila-gilaan, lalu terbatas dengan 3, lalu kembali lagi dengan multi yang terbatas. Dan nggak juga menghasilkan ekonomi yang baik. Kita sudah berkiblat kepada Cina dulu, nggak kepada Amerika, nggak juga, non-blok nggak juga, dan kembali kepada Cina sekarang nggak juga. Dan kita sudah model mafia Barclays sudah, semua model sudah, gaya Sumitra sudah, gaya siapa lagi Radius Prawira sudah, gaya Sumitra sudah, gaya Sumarlin sudah, semua udah. Yang Bapak pasti lebih tahu soal itu dari saya. Ada satu yang belum Bapak coba, caranya Nabi Muhammad. Saya tulis surat untuk Pak Jokowi waktu itu. Caranya Nabi Muhammad belum Bapak coba. Nggak dibalas? Nggak tahu juga dibaca apa kagak. Oke, Be. Mungkin ada yang ingin disampaikan himbauan atau apa? Himbauan ini saya kita cuma menjelang satu 14 bahwa Februari. To love is stop comparing. To love is not comparing. Untuk mencintai janganlah banding-bandingkan. Cintailah yang Anda yakini dan yakinilah gitu ya apa yang Anda cintai dan tetaplah berada dalam situ. Dan berhenti mencela, memaki, mencari-cari kesalahan, bergibah, memfitnah, berprasangka buruk, dan do not jump to the conclusion hanya dengan melihat sosial media. Sebelum Anda mengenali lebih jauh pribadi orang yang bersangkutan. Itu. Tabayun sip. Ya. Jangan merasa bahwa orang yang mencintai orang lain, tempat lain itu adalah salah. Yes. Mari menghormatin cinta kita masing-masing ya, Be? Yes. Mau cinta sama bini gue, lo mau apa pun terserah lah. Kenapa milih dia? Urusan gue. Gue ditanya, Be, kenapa masuk PSI? Gue cuma tanya, emang PSI partai terlarang? Yes. Sampai sekarang berbui-bui. Gue tuh pernah ngadilin diri gue sendiri ke gue masuk PSI. Masih banyak banget yang gak ngerti. Itulah netizen, ya. Yes. Melatih kesabaran juga, Be. Of course. Orang sabar sayang Tuhan. Terima kasih, Bapak Kalasan. Terima kasih, Bang Helmi. Senang sekali, terhormat sekali. Saya lebih senang sekali. Ya. Bangga duduk di sini. Kapan-kapan kita belajar juga dong. Of course. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya yang hebat-hebat dan semoga kita senantiasa tiap hari menjadi lebih baik dari belajar dari tamu-tamu saya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.